Oke, tes. Selamat malam semuanya. Oke. Kenalin, mungkin sebelumnya saya kenalin diri ya. Kenalin, saya Galuh Rastra, salah satu anggota ya di komunitas Ruang Hati. Seperti biasa ya, jadi salah satu agenda Ruang Hati itu kan live Instagram ya, ada live Instagram. Dan malam ini kebetulan saya diminta oleh teman-teman untuk sharing ya di agenda live Instagram Ruang Hati malam ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, suara saya jelas ya, semoga jelas ya, karena di sini lagi mendung. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Di sini udah mulai musim hujan nih, udah mulai sering hujan gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom chat ya, atau ada yang mau di-sharingkan boleh. Ya nanti kalau saya bisa respon, saya respon. Kalau saya tidak bisa respon, nanti saya bacakan aja yuk. Oke, kita ngobrol apa ya malam ini terkait Ruang Hati? Mungkin dari awal ya, awal saya pertama kali, jelas, makasih Kak. Pertama kali bergabung di komunitas Ruang Hati, sebenarnya mulai bergabung itu, ini Ruang Hati udah tahun keempat ya, kalau tidak salah. Iya udah tahun keempat, tapi saya tuh baru belajar di Ruang Hati tuh beneran belajar tuh baru 2 tahun terakhir ini, dan awal mula saya belajar, kenapa saya akhirnya memutuskan serius untuk belajar ya di Ruang Hati, karena saya itu ada sebuah konflik gitu ya, yang saya itu ngerasa gimana nih, saya pengen keluar dari konflik ini, saya pengen selesai nih dari masalah ini, tapi kok saya tidak bisa ya, saya tidak paham cara keluar dari masalah ini, seperti itu. Terus kemudian ya dari sana sih, dari saya punya masalah, ada konflik yang saya tidak paham jalan keluarnya, kemudian akhirnya mulai serius gitu ya belajar di Ruang Hati di tahun ketiga gitu ya. Di tahun ketiga saya sebenarnya kan mulai dari awal saya tergabung di komunitas, tapi akhirnya di tahun ketiga saya baru serius belajar seperti itu. Dan alhamdulillah, apakah masalahnya selesai? Masalahnya masih dengan segala konflik-konfliknya saya, dengan segala kenapa-kenapanya saya, tapi sekarang sudah lebih ke saya izinkan, lebih ke ya enggak apa-apa juga ada konflik itu, seperti itu. Karena kan seringnya nih ya teman-teman ya, seringnya yang ngebuat konflik itu terasa berat gitu ya, karena ketika ada konflik kita itu nolak gitu ya, udahlah ada konflik, kemudian konfliknya kita tolak, jadi akhirnya double tuh konfliknya. Udahlah ada suatu realita yang tidak sesuai dengan harapannya kita, itu udah konflik sendiri. Nah, masalah itu kita tolak, udah jadi ada double, ada 2 konflik, dan akhirnya itu yang kemudian membuat kita semakin berat, seperti itu. Dan di Ruang Hati itu salah satu hal yang saya pelajari adalah belajar mengizinkan gitu ya, belajar mengizinkan realita itu ya terjadi sesuai apa adanya, bahkan meskipun realita itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan mengizinkan itu kan bukan hal yang mudah ya. Di awal saya belajar itu saya meluap-luap tuh, ya kok bisa saya diminta mengizinkan, kok bisa, saya kan pengen di ngertiin gitu. Kok bisa ini terjadi ke saya? Ada banyak hal yang ngebuat saya tidak bisa terima kayak gitu. Nah,
Karena mengizinkan itu adalah hal yang sulit, dan saya mengalami bagian itu dan masih sampai sekarang merasa sulit seperti itu. Karena itu memang perlu latihan, mungkin definisi latihan ya yang jarang mungkin ya kita dengar. Latihan itu apa sih? Latihan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang, berkali-kali, sehingga kita memiliki suatu kapasitas yang cukup. Seperti itu latihan. Jadi latihan itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan satu kali, kita belajar satu kali terus kemudian kita langsung ahli seperti itu, bukan. Termasuk tentang mengizinkan tadi, penerimaan gitu, mengizinkan sesuatu terjadi sesuai apa adanya, itu udah mudah. Sampai sekarang saya ngerasa tidak mudah, tapi masih latihan seperti itu, masih belajar. Dan meskipun tidak mudah, tapi rasanya udah lebih mudah dibanding dulu awal-awal saya ini ya, awal-awal saya belajar ya, awal-awal belum latihan gitu, belum latihan mengizinkan seperti itu. Oke. Jadi seringkali ya kita itu konflik rasa tidak baik-baik dan rasa tidak baik-baik saja dengan konflik itu karena kita itu tidak memiliki kapasitas yang cukup, untuk menghadapi konflik itu. Karena itu ketika ada konflik kita rasa tidak baik-baik aja, dan rasa tidak baik-baik ajanya parah gitu ya. Rasa sedihnya berlebihan, rasa kecewanya berlebihan, dan tidak apa-apa. Itu hal yang wajar karena saya juga ngalamin, dan saya pikir kita semua juga ngalamin gitu ya. Karena kita semua itu sebenarnya memang tidak ada satupun orang yang memiliki kapasitas yang cukup sebenarnya untuk menghadapi kehidupan, termasuk kapasitas menghadapi masalah. Saya dan kita semua, saya pikir juga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, konflik-konflik seperti itu. Ya, kapasitas itu kebisaan, kemampuan seperti itu. Dan untuk bisa memiliki kapasitas, ya tadi itu ya, kita perlu latihan. Dan latihan itu perlu berkali-kali, lagi, dan lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya konflik itu kadang ya teman-teman ya, kadang konflik itu tidak benar-benar besar kayak gitu. Hanya kitanya aja yang tidak memiliki kapasitas yang cukup. Saya juga masih sampai sekarang masih belajar, masih latihan. Biar kebayang tentang kapasitas dan latihan. Seperti anak kecil ya, anak bayi gitulah yang baru lahir. Setiap kita kan ketika masih bayi, sebenarnya kita kan tidak memiliki kapasitas yang cukup ya untuk jalan. Anak bayi kan tidak ada ya, anak bayi lahir terus kemudian langsung bisa jalan gitu ya, itu kan tidak ada ya. Tapi sekarang ada kita nih yang udah ahli banget jalan gitu ya, jarang banget jatuh ketika jalan. Nah, sebenarnya kenapa kita akhirnya bisa jalan? Karena kapasitasnya kita latih. Jadi ketika kita masih bayi, kita tidak memiliki kapasitas untuk jalan. Nah, ketika kita tidak memiliki kapasitas untuk jalan, kita latihan jalan, mulai dari merangkak, kemudian berdiri, kemudian mulai jalan 1, 2, pegangan, atau dilatih oleh keluarga seperti itu. Dan sering jatuh seperti itu ya, sampai akhirnya kita fasih tuh jalan karena sering banget latihan kan. Sering banget latihan, ketika jatuh bangun lagi, jalan lagi. Ketika jatuh bangun lagi, pegangan lagi, coba jalan lagi. Akhirnya ada kita yang sekarang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk jalan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tiap kita itu tidak memiliki kapasitas sebenarnya untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi konflik-konflik seperti itu. Dan agar kita memiliki kapasitas, kita perlu latihan, ya seperti anak bayi tadi.
agar anak bayi tadi bisa jalan ketika makin besar, dia perlu belajar jalan, perlu latihan, dan latihannya lagi. Nah, seringkali kita itu inginnya instan gitu ya, inginnya langsung solusi. Saya juga sama, dan itu wajar ya, wajar. Saya dulu awal belajar gitu ya di Ruang Hati, saya tuh selalu mikir, ini bener masalahnya saya bisa selesai, ini gimana ini, kok sampai di bagian ini saya belum selesai juga sih masalahnya saya kok tidak hilang sih, ya seperti itu. Masalah saya kok tidak selesai sih, seperti itu. Ada banyak hal yang saya keluhkan di awal saya belajar di Ruang Hati seperti itu, karena yang saya harapkan itu adalah ketika saya belajar di Ruang Hati, ketika saya belajar teori-teori di Ruang Hati, pembelajaran di Ruang Hati, yang saya harapkan ya ketika saya sudah ikut kelasnya, sudah selesai 8 sesi seperti itu, ya masalahnya saya langsung selesai seperti itu. Padahal enggak, karena pembelajaran itu adalah teorinya. Untuk bisa baik-baik aja dengan masalahnya saya, ini baik-baik aja ya, bukan selesai ya. Untuk bisa baik-baik saja dengan masalahnya, saya perlu latihan, perlu praktek, perlu ngulang lagi dan lagi. Dan itu praktek ya, bukan hanya sebatas teori, seperti itu. Iya, dan tadi saya bilang bukan menghilangkan masalahnya, tapi baik-baik saja ya, baik-baik saja dengan masalah itu, seperti itu. Karena ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya memang tidak ada jalan keluarnya. Ada banyak masalah yang memang tidak ada jalan keluarnya, dan ya tidak apa-apa juga tidak ada jalan keluarnya. Yang perlu kita lakukan memang belajar memperbesar kapasitas kita, sehingga kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi konflik-konflik itu, untuk menghadapi permasalahan kita. Mungkin masalahnya memang tidak selesai, tapi seiring dengan kapasitas kita yang bertumbuh, seiring dengan seringnya kita latihan, kita akan lebih survive ketika menghadapi konflik-konflik, lebih survive ketika menghadapi kehidupan, lebih survive ketika menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya seperti itu. Tapi kan kita seringnya ketika ada masalah, kita pengennya masalah itu hilang gitu ya. Masalah itu hilang, masalah itu selesai, seperti itu. Dan saya juga, dan tidak apa-apa, itu wajar. Seperti itu. Kita semua pasti pengen ketika ada masalah, masalahnya selesai, masalahnya hilang. Tapi ya itu tadi, karena di dunia ini ada banyak hal yang memang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada jalan keluarnya. Dan tidak ada pilihan lain selain belajar berjalan bersama realita. Tidak ada pilihan lain selain memperbesar kapasitas kita, sehingga kita bisa berjalan barengan dengan realita yang ada. Bahkan meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Iya, ini perumpamaan yang sering dipakai di Ruang Hati. Teman-teman ingat enggak dulu waktu saya dan teman-teman ya, kita semua masih SD, kita itu kan ketika menghadapi soal matematika gitu ya, soal matematika kelas 1 dulu, saya tidak tahu teman-teman masih ingat enggak, tapi saya masih ingat sih dulu waktu momen saya masih SD kelas 1 gitu ya, ketika ngerjakan soal matematika kelas 1 itu tuh saya rasanya sulit dan harus over banget tuh belajar seperti itu. Nah, ketika di bagian ini nih, di bagian sekarang nih, kalau saya dikasih soal matematika kelas 1, SD kelas 1 tadi, terus saya dikasih gitu ya, dikasih soalnya, saya tidak akan ngerasa kesulitan lagi, itu bisa langsung saya kerjakan itu dengan mudah dan tidak perlu belajar. Nah, apakah soalnya yang berubah? Enggak, soalnya tidak berubah, soalnya sama, persis seperti yang saya lihat ketika saya dulu kelas 1. Yang berubah siapa? Yang berubah apanya saya? Yang berubah saya, yang berubah kita.
karena kapasitas kita makin besar, makanya kita makin mudah menyelesaikan permasalahan di kelas 1 dulu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira permasalahan itu seperti itu. Jadi karena itu di ruang hati memang yang disediakan itu ada 2 ya. Komunitasnya dan metode pembelajarannya. Jadi di ruang hati itu mungkin bagi teman-teman, saya tidak tahu nih apa teman-teman di sini pada udah pada ikut ruang hati apa belum, tapi mungkin bagi yang belum ikut ruang hati ya. Jadi ruang hati sendiri itu adalah sebuah komunitas ya. Namanya komunitas kan banyak ya, ada banyak orang. Dan yang disediakan oleh ruang hati itu adalah metode pembelajarannya. Jadi ruang hati punya metode pembelajaran. Kemudian ada komunitasnya. Jadi ada komunitas kekeluargaan ya. Jadi ruang hati itu adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health sebagai support system bagi teman-teman yang memang memiliki permasalahan psikis atau mental seperti itu. Mengapa komunitas kekeluargaan ya? Mengapa kekeluargaan gitu ya? Karena kan saya pikir banyak ya dari kita yang mungkin tidak punya support system gitu ya. Mungkin tidak ada keluarga, atau kalaupun ada keluarga, mungkin keluarga kita tidak punya cukup kapasitas gitu ya. Tidak punya kapasitas untuk menjadi support system buat kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja, ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang dihadapkan dengan konflik-konflik gitu. Keluarga kita tidak bisa jadi support system, tidak bisa jadi ruang yang aman buat kita, dan bahkan mungkin mereka adalah orang yang makin membuat kita tidak baik-baik saja di kondisi konflik kita. Saya pikir ada banyak hal, karena saya juga saya itu ada keluarga, tapi keluarga saya itu tidak bisa jadi support system ya, kayak gitu. Dan saya pikir mungkin orang lain juga ngalamin gitu ya, bahkan mungkin ada dan banyak yang malah tidak ada keluarga ya. Itu sih, karena itu di ruang hati selain metode pembelajaran juga disediakan komunitasnya untuk support system buat teman-teman yang tidak punya support system, yang ketika mungkin lagi tidak baik-baik aja, rasa kenapa-kenapa, butuh ruang untuk sekedar cerita, untuk sekedar berbagi ya, kayak gitu. Itu bisa di komunitas ruang hati, bisa bergabung di komunitas ruang hati. Itu sih teman-teman. Karena itu memang yang disediakan selain metode pembelajarannya juga komunitasnya. Pertama memang karena ya itu ya, karena memang ada banyak ya dari kita yang mungkin tidak memiliki support system gitu ya, tidak memiliki support system dari keluarga. Kemudian yang kedua, karena memang seperti yang saya sharingkan tadi, karena di ruang hati itu sebenarnya bukan hanya share materi gitu ya, bukan hanya share materi, tapi kita juga latihan di sana, latihan praktek gitu ya. Nah, untuk bisa latihan perlu orang lain, tidak bisa sendirian seperti itu. Karena itu di komunitas ruang hati nanti kita juga latihan barengan gitu ya, seperti itu. Karena itu juga disediakan komunitasnya, bukan hanya metode pembelajarannya. Seperti itu teman-teman. Ya begitulah. Apalagi ya. Nah, terkait ini ya, terkait latihan gitu ya, terkait latihan. Jadi salah satu program kerja di ruang hati gitu ya, salah satu agenda atau kegiatan ruang hati kita itu ada agenda apa tuh ya yang baru itu,
Saya lupa tuh. Oh, olah rasa. Nah, ini olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Ya, itu sih kayaknya judulnya. Nah, teman-teman cek lah ya di story ini ya, di story Instagramnya Ruang Hati ya. Itu acaranya itu tiap pekan ya teman-teman ya. Acaranya tiap pekan selama 10 sesi. Dan agendanya itu setiap Senin malam. Nah, setiap Senin malam tuh agendanya. Dan Senin besok nih ya, Senin pekan depan ini kita udah masuk di sesi ketiga. Jadi bagi teman-teman yang ini ya, yang mungkin ingin ikut agendanya, bisa banget ya. Dan bisa juga di-share ke sebanyak-banyaknya orang ya. Silakan boleh teman-teman share ke saudara-saudara, ke teman-teman, ke ya orang-orang sekitar yang mungkin butuh ya dengan acara ini. Silakan bisa di-share, bisa diinfokan. Apakah boleh ikut di pertengahan misalnya kalau mau ikutan gabung? Oh iya, gimana jika mau ikutan gabung? Ya, jadi nanti di flyernya itu udah ada ya, udah ada kontak personnya ya, ada nomor WhatsApp-nya. Nanti bisa teman-teman cek ya di story dan di feed-nya Ruang Hati ya, di reelnya Ruang Hati. Nanti saya bacakan juga deh nomor WhatsApp-nya ya. Nah, ini kan ada 10 sesi ya, ada 10 sesi tentang apa agenda olah rasa ini. Itu gimana misalnya udah ikut dari awal gitu ya, sesi 1 dan sesi 2 udah ikut, terus apakah bisa gitu ya ikut di sesi ketiga, atau misalkan nanti mau ikut di sesi keempat, itu boleh, bisa seperti itu. Jadi selama 10 sesi itu udah harus ikut rutin terus ya, sesi 1 sampai sesi 10 rutin terus ikut, itu tidak harus seperti itu. Silahkan bisa ikut random, yang misalnya ingin ikut di pertengahan boleh seperti itu, yang ingin ikut rutin apalagi ya sangat-sangat boleh seperti itu, karena ini kan memang latihan. Seperti yang saya sharingkan tadi, yang namanya latihan, makin sering latihan maka kapasitasnya makin kebangun. Ketika kapasitasnya makin terbangun, makin bertumbuh, maka kita semakin memiliki kapasitas yang cukup ya, semakin memiliki kapasitas yang cukup menghadapi konflik-konflik kita. Oh ya, terkait agenda olah rasa tadi, olah rasa menemukan pulau di dalam diri, kita di sana latihan memahami hati kita, seperti itu. Jadi latihan memahami hati kita dan latihan memahami apa aja yang ada di dalam hati kita, seperti itu. Kenapa kita perlu belajar memahami hati kita? Karena hanya dengan belajar memahami hati kita, kita bisa self compassion ya. Ini ya, self compassion ini bahasa yang sering dipakai di Ruang Hati ya. Self compassion ini mencintai diri sendiri ya, menyayangi diri sendiri. Kalau yang biasa dipakai di luar self love ya. Ya. Jadi hanya dengan memahami diri kita sendiri, kita paham apa yang diri kita butuhkan. Kita paham apa yang terjadi dengan diri kita. Sehingga kita bisa bersikap baik kepada diri kita. Kita bisa ngasih apa yang diri kita butuhkan, seperti itu. Maka penting belajar memahami hati kita. Karena jika kita tidak memahami hati kita, kita akan sulit untuk bersikap baik pada diri kita sendiri. Seperti itu. Dan ketika kita kesulitan ya untuk bersikap ramah gitu ya, bersikap baik, bersikap ramah dengan diri kita sendiri, kita juga akan kesulitan ramah dengan konflik-konflik yang terjadi pada kita. Kesulitan ramah dengan hal-hal yang terjadi pada diri kita yang sedang dilewatkan pada kita. Itu sih. Jadi memang self compassion ini penting banget, memahami hati kita itu penting banget, karena hanya dengan memahami hati kita, kita bisa self compassion, bisa menyayangi diri kita sendiri, dan nantinya kita bisa ramah dengan hal-hal yang terjadi pada kita, hal-hal yang dilewatkan pada kita, permasalahan-permasalahan kita, konflik-konflik kita. Dan dengan self compassion itu nanti kita akan terlatih
kapasitasnya kita juga akan bertumbuh. Kapasitas yang tadi ya, kapasitas menghadapi konflik-konflik tadi, itu juga akan bertumbuh seperti itu. Dan sekali lagi, yang namanya latihan itu udah cukup hanya 1 kali 2 kali ya. Makin sering kita latihan, maka kapasitas kita akan makin bertumbuh, kapasitas kita akan makin membesar. Dan makin bertumbuh kapasitas kita, makin membesar kapasitas kita, maka semakin kita bisa survive menghadapi kehidupan, makin bisa survive menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Ya seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman nih ya, yang ingin bergabung di komunitas Ruang Hati, itu bisa banget ya. Nanti ingin bergabung atau hanya ingin sekedar ikut acaranya ya, itu nanti teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp ya. Sebentar, saya lihat contekan dulu ya. Bisa hubungi nomor WhatsApp. Mana nih nomor WhatsAppnya? Nomor WhatsAppnya 082 250 45 04 07. Saya ulangi ya, nanti bisa langsung ke panitia ya, bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas Ruang Hati atau ingin ikut acaranya ya, Ruang Hati ya, tadi olah rasa menemukan pulau di dalam diri. Bisa langsung ke nomor WhatsApp ya, 0822 50 45 04 berapa tuh? 0407 0822 50 45 0407. Nah itu nanti bisa langsung ke panitia ya. Oh tulis aja. Oke, tulis aja Kak. Makasih. Nah ini saya diminta nulis nih. Ada bisa bantu nulis enggak ya? Nanti ini deh teman-teman, saya rada ribet nih diminta nulis. Nanti teman-teman bisa cek ya di flyernya ya, di story Ruang Hati, di story ini Instagram Ruang Hati, atau di reelsnya ya, di reels Ruang Hati itu, di feednya itu juga sudah ada kok di flyernya ya. Seperti itu. Nanti link zoomnya, jadi acara ini free ya, free, bener-bener free. Jadi karena itu bagi teman-teman yang mungkin ya ada teman-temannya yang kira-kira butuh dengan acara ini, seperti itu, bisa diinfoin, bisa di-share nih, biar teman-teman yang lain pada terinfo ya, bisa terinfo acara ini, karena acara ini emang free ya. Acara ini free via Zoom. Nanti linknya akan dibagikan di grup. Untuk tergabung di grup langsung hubungin panitia ya di nomor WhatsApp tadi, silahkan. Nanti bisa cek di flyernya Ruang Hati ya, sudah diposting tuh di feednya, di feednya dan di storynya. Oke, seperti itu. Terus kemudian mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya, Ruang Hati itu juga ada YouTube-nya tuh. Teman-teman bisa subscribe YouTube Ruang Hati, bisa cek-cek juga ya agenda-agenda Ruang Hati yang udah pernah ini ya, yang udah kegiatan-kegiatan Ruang Hati yang udah pernah dikerjain ya, webinar-webinar itu, agenda-agendanya itu ada tuh di YouTube. Nanti bisa cek tuh di ini ya, di YouTube Ruang Hati official Ruang Hati. Nanti bisa cek ya. Di sana ada webinar-webinar, ada celoteh seperti agenda-agenda Ruang Hati yang lain. Nanti bisa cek-cek di sana. Oke, itu apa lagi ya? Kita mau sharing apa lagi nih? Sepertinya itu aja ya. Jadi saya tuh memang ini ya, memang apa namanya, ketika kemarin diminta gitu ya sama teman-teman. Oke, terima kasih ini. Terima kasih Kak udah dibantu ngechat ya nomor WhatsApp-nya ini. Itu udah dibantu ngechat ya. Silakan bisa lihat di kolom komentar. Ya, jadi kemarin tuh waktu diminta teman-teman untuk sharing gitu ya, untuk sharing Instagram kayak gitu, live Instagram. Saya itu memang kepikiran pengen sharing tentang sebuah kapasitas kayak gitu ya, sebuah kapasitas latihan, karena ini memang hal yang jarang banget dibahas, bener-bener jarang dibahas ya, tentang kapasitas itu kan tentang kebiasaan, tentang kemampuan seperti itu, yang sebenarnya setiap kita itu tidak memiliki kapasitas yang cukup, dan untuk bisa memiliki kapasitas itu kita perlu latihan, dan latihan itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan berkali-kali seperti itu. Kapasitas menghadapi emosi kita, emosi sedih seperti itu ya, kecewa, kita kan tidak punya ya.
Kita itu kan tidak punya kapasitas yang cukup menghadapi rasa sedih dan rasa kecewanya kita ya. Kenapa? Karena kita dari kecil itu terbiasa tidak dibolehkan. Saya tidak tahu ya kalau teman-teman ya, tapi saya mengalami bagian itu. Dan saya pikir teman-teman banyak sih yang mengalami. Tidak diperbolehkan sedih, tidak diperbolehkan kecewa, kalau nangis juga dianggap hal yang jelek, tidak diperbolehkan nangis seperti itu, dimarahi ketika nangis seperti itu. Sehingga kita tidak memiliki kapasitas yang cukup tuh menghadapi emosi-emosinya kita. Tidak memiliki kapasitas yang cukup menghadapi rasa sedihnya kita, rasa kecewanya kita. Tidak dibiasakan untuk sedih, kecewa, seperti itu. Yang dibiasakan dari dulu itu keberhasilan, bangga, bahagia, seperti itu ya. Hal yang sebaliknya, hal yang dianggap negatif, itu tidak diizinkan terjadi ke kita. Kita tidak diperbolehkan. Bahkan ketika kita gagal gitu ya, saya karena ini cerita ke saya sendiri, tentang saya sendiri ya. Ketika saya gagal seperti itu, tidak diapresiasi, bahkan ditanya gitu ya. Kok bisa gagal, kok bisa tidak sama dengan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu, padahal kan gagal itu boleh ya. Seperti berhasil, seperti sukses yang boleh, gagal juga boleh. Seperti rasa bahagia yang boleh, rasa sedih itu juga boleh, rasa kecewa itu juga boleh. Tapi kita tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan oleh lingkungan gitu ya. Tidak diperbolehkan oleh aturan-aturan yang ada. Karena dianggap negatif. Akhirnya kita setelah dewasa, kita tidak memiliki kapasitas yang cukup tuh menghadapi emosi kita, menghadapi rasa sedih kita, rasa kecewa kita. Akhirnya ketika kita bertemu dengan rasa sedih, rasa kecewa, kita pengennya menghilangkan rasa sedih dan rasa kecewa itu. Dan makin tidak baik-baik aja. Ya seperti itu. Karena semua hal ini sebenarnya kan utuh ya. Utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap. Ketika ada bahagia dalam waktu yang bersamaan ada rasa sedih. Ketika ada sukses dalam waktu yang bersamaan ada gagal. Karena utuh dan lengkap. Ya seperti itu. Dan itu tidak apa-apa. Gagal itu tidak apa-apa, sedih itu tidak apa-apa, kecewa itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena setiap kita pasti akan mengalami. Tidak apa-apa karena rasa sedih, kecewa, gagal itu memang bagian dari cerita kita. Misalnya seperti saya yang mengalami rasa sedih, saya pikir orang lain juga mengalami rasa sedih juga, meskipun dengan ceritanya sendiri, meskipun dengan cerita yang berbeda. Dan sedih itu wajar. Tapi lingkungan selalu tidak mewajarkan, lingkungan selalu tidak membolehkan. Lingkungan tidak membolehkan sedih, tidak membolehkan gagal, tidak membolehkan kecewa. Lingkungan menuntut kita untuk berhasil, sukses, bahagia, ya seperti itu. Hal-hal yang negatif tidak diterima. Padahal kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena semuanya utuh dan pasti ngalamin. Ya seperti itu. Ya begitulah teman-teman. Itu ya yang membuat saya akhirnya belajar di ruang hati ya. Sebelum di ruang hati saya itu tidak paham bagian ini, tidak paham kalau semua hal ini sebenarnya utuh dan tidak apa-apa kita alamin. Mungkin terakhir ya teman-teman ya. Nah ini kita udah setengah jam ke depan ya, terakhir sebelum kita akhirin obrolan kita. Oh ya jangan lupa ya teman-teman ya. Nah teman-teman share tuh ke sebanyak-banyaknya orang ya tentang ini ya, tentang komunitas ruang hati, tentang agenda-agenda ruang hati. Boleh di share sih ke sebanyak-banyaknya teman-teman agar terinfo ya, siapa tahu ada orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti itu. Terakhir sebelum kita sudahin live kita, saya pengen ngomong ini sih.
Mungkin hari ini di antara kita ya masih banyak yang merasa semuanya belum baik-baik aja. Ada banyak hal di realita yang masih aja mungkin hari ini masih membuat sangat kenapa-kenapa, masih membuat begitu kecewa, sedih. Dan itu enggak apa-apa sih. Karena teman-teman enggak sendirian. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Dan orang lain juga mengalami hal yang sama. Dan makasih ya. Makasih karena meskipun mungkin hal-hal yang teman-teman jalani hari ini tidak baik-baik aja, teman-teman memilih masih tetap jalan, masih tetap belajar, dan tidak nyerah. Makasih ya. Karena saya dan kita semua sudah sampai di bagian ini ya, melewatin banyak kesulitan, hal-hal yang tidak mudah, dan kita udah sampai di bagian ini. Jadi kalau hari ini rasanya masih mungkin begitu sulit, ya tidak apa-apa, kita lewatin aja hari ini. Kita lewatin hari ini seperti kita ngelewatin hari-hari sebelumnya yang juga rasanya sulit. Ya gitu sih. Oke, gitu aja. Jadi jangan lupa ya teman-teman, diinfoin ke semua orang-orang sekitar. Dan semoga kita semua ini ya, yang tergabung di Ruang Hati bisa ikut ya agenda Ruang Hati ini, bisa ikut rutin ya agenda olah rasa menumbuhkan pulau di dalam diri selama 10 sesi. Pekan depan udah memasuki sesi ketiga, dan silahkan bisa ikut ya teman-teman yang mungkin belum pernah ikut, silahkan bisa ikut. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, setiap kita sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup ya untuk menghadapi konflik-konflik kita, dan seringkali konflik itu bukan tentang konfliknya, tapi tentang kapasitas kita yang tidak cukup menghadapi konflik itu. Dan untuk bisa memiliki kapasitas yang cukup, maka kita perlu latihan, dan Ruang Hati menyediakan tempat latihannya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih yang malam ini udah pada hadir untuk nyimak. Oke, sampai jumpa ya di agenda live Instagram Ruang Hati berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya.